Terus, nah ini yang orang sering salah paham. Cinta itu memang cirinya bukan minta atau nyari untung, tapi justru memberi. Memberi tidak dalam arti berkorban. Hakikatnya cinta nanti ada pada memberi. Yo, termasuk memberikan kebahagiaan. Ini yang paling terkenal dari Erich Fromm. Unsur-unsur cinta. Nah, cinta yang memberdayakan, bukan cinta yang memperdayakan, itu cirinya 4. Ini ada di Art of Loving, bab-bab awal. Yang pertama, care, perhatian. Yang kedua, responsibility, tanggung jawab. Yang ketiga, respect, rasa hormat. Yang keempat, knowledge, pengetahuan. Jadi care berarti apa? Harus perhatian. Itu cirinya seorang cinta atau tidak, harus ada care. Tidak mungkin kamu tidak care sama yang kamu cintai. Kalau kamu bilang mencintai kok tidak care, itu pasti bukan cinta. Maju mundurnya, sumpek sedihnya, sejahtera atau jatuhnya yang kamu cintai jadi perhatianmu. Kamu harus peduli, nggak boleh cuek. Ya nggak harus cinta sama lawan jenis, cinta sama apapun. Cinta sama Allah ya berarti harus care sama Allah dan keinginannya. Nggak boleh nggak care. Nggak boleh misalnya kamu bilang cinta sama Allah tapi dosanya jalan terus. Kok jalan? Oh, nggak apa-apa lah, Allah kan maha pemaaf, dicuekin aja, nanti kita tinggal minta maaf. Nggak boleh, itu berarti nggak cinta. Ciri pertama itu. Kalau care aja ndak ada, pasti bukan cinta. Yang kedua, responsibility. Responsibility itu ikut bertanggung jawab. Kalau ada misalnya yang kamu sukai melakukan yang jelek-jelek, ya diingetin, itu namanya ikut tanggung jawab. Jangan begitu. Jangan nekat. Jangan curang, nanti kamu susah. Itu namanya ikut tanggung jawab. Bukan kamu, aku. Itu namanya nggak responsibel. Biar aja urusannya sendiri-sendiri. Nggak bisa. Itu namanya nggak responsibel. Meskipun tanggung jawab ini bukan berarti dominasi atau mendikte pasanganmu. Tanggung jawab berarti apa? Ikut terlibat demi kebaikannya, demi kemajuannya, demi kesejahteraannya. Jadi setelah care harus responsibel. Setelah kamu bilang saya prihatin, itu harus tanggung jawabnya selanjutnya gimana kalau prihatin. Apa yang harus dilakukan, itu namanya tanggung jawab. Malam ini perasaanku kok tidak enak ya. Ya aku ikut prihatin dengan perasaanmu. Kalau cuma itu dok, tidak ada. Lah terus apa yang harus kamu lakukan? Itu namanya nggak ada responsibel. Yo mungkin kamu nambah, kamu malam ini galau toh. Ya sudah, mau ditemenin apa mau? Itu namanya responsibel. Jalan keluarnya kira-kira apa ya? Itu namanya ikut responsibel, ikut tanggung jawab. Setelah responsibel apa? Respect. Respect itu berarti apa? Yo kita berdua saling mencintai jadi satu, tapi masing-masing punya karakter, punya ciri, punya kebiasaan sendiri, punya pola berpikir sendiri. Yo dihargai. Itu namanya respect. Misalnya kamu punya teman satu kamar kos, dia tidak bisa tidur kalau lampunya nyala. Sementara kamu suka kalau kamu lampu nyala, malah tidurmu nyenyak. Kalau lampunya mati, malah kamu tidak bisa tidur. Ini kan tabrakan. Kalau memang saling menyayangi sesama saudara, sesama teman, ya masing-masing harus respect. Bikinlah strategi biar
Yang satu bisa tidur, yang satu juga bisa tidur. Kalau tidak tidur, ya tidak usah tidur dua-duanya. Itu saling menghargai. Yo, misalnya yang lampunya harus mati, tidurnya belakangan. Atau yang lampunya harus hidup, tidurnya belakangan. Keluar dulu, lampu dinyalakan, tidur. Terus yang lampunya harus mati, begitu yang ini sudah tidur, masuk kamar, lampunya dimatiin. Nah, itu namanya tetap saling menghargai, tidak saling memaksakan. Tidak boleh dipaksa. Nah, untuk care, responsibility, dan respect ini pas porsi dan proporsinya, butuh yang terakhir, knowledge, pengetahuan. Kamu harus mau memahami dia. Jangan menutup diri. Harus paham. Kalau bahasanya hari ini mutual understanding, saling memahami. Ini biasanya gimana ya? Cara berpikirnya dia kayak gimana, tradisi hidupnya kayak gimana, kalau bangun jam berapa, tidur jam berapa, belajarnya di mana, kapan, kayak gimana, suka baju warna apa, kalau makan biasanya di warung mana, dan seterusnya. Itu namanya knowledge, mengumpulkan informasi. Dari situ, dari knowledge inilah kamu bisa care secara tepat, bisa responsible, bisa respect. Kamu alergi kucing, pacarmu penyayang kucing. Wah, itu kan butuh knowledge, saling memahami. Kalau enggak gitu mesti gegeran, putus gara-gara kucing. Iya, kan bisa kayak gitu. Itu yang bikin kadang-kadang urusan kecil aja terus gegerannya berminggu-minggu. Kenapa? Enggak ada saling respect. Kenapa enggak bisa respect? Karena enggak punya pengetahuan, enggak ngerti. Maka butuh knowledge. Inilah 4 unsur dasarnya cinta yang sehat. Kalau 4 atau salah satu dari 4 ini tidak ada, ya cintamu terancam bahaya. Kalau sudah tidak care, tidak mau responsible, tidak respect, dan tidak mau tahu, tidak saling tahu menau, itu alamat wallahu a'lam bishawab.